Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya Pak agak susah kalau ketua masjid lah berpantun ni. Jadi tadi lagi berfikir keras nak berpantun pula. Tapi alhamdulillah tanpa berfikir pantunnya langsung dapat. Tadi Pak Haji Zulkifli yang ngerengek, ayo berpantun Pak Haji Zulkifli. Jadi aku cuma ngulangi daun salam daun keladi, yang tak jawab salam ku doakan berbini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Nur Saadah Bapak Haji Zaironi beserta pengurus yang sempat hadir, para ketua RT yang sempat hadir malam hari ini yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh agama, Bapak Ibu yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Tadi saya datang ke sini, bahkan sebelum berangkat saya sudah berpikir malam ceramah di Masjid Nur Saadah mesti pakai jaket atau pakai jas. Lah berpikir di otak aku, Pak. Tahu-tahu pas lah sampai di sini aku baru sadar, ya Allah, aku dah berjas kata. Masuk ke sini apa yang aku takutkan terjadinya. Menggigil aku, Pak. Tangan aku masuk sini nah. Ini luar biasa masjid ini. Wah, tapi pas masuk disambut dengan ibu-ibu main nyanyi tadi, Masya Allah. Main hadroh tadi, alhamdulillah. Kata Pak Haji Zulkifli, Pak Ustaz, tadi siang ibu-ibu ni peringatan Isra Mi'raj, yang mainnya anak-anak. Malam ini acara bapak-bapak, mereka kepengen main katanya. Ujian tu lajulah, cara nafas tua Pak Ustaz, yang penting ada suara jadilah itu katanya. Alhamdulillah. Kita lemak Pak, cuma ibu-ibu berselawat Pak Oh, walaupun ibu goyang-goyang, lemak. Kita nak marah pun tak jadi marah gitu Pak. Daripada ibu-ibu nyanyi lagu apa tu nyanyi? Melayu. Dah apa Pak Melayu? Ada lagi lagu yang tembak pucuk bawah basah. Tembak pucuk bawah basah. Lagu rupanya inek itu Pak. Aku pernah malam nak ceramah, aku buka YouTube, tiba-tiba waktu lagi viral. Jadi aku jengok lagu itu. Apa dia lagu itu? Tiba-tiba wong rumah aku ni keluar kamar. Apa dia gawe kamu ini? Katanya, oh Ustaz dengar lagu itu kata dia. Ujianku bunda, ini untuk modal ceramah besok. Alajulah katanya. Jadi pas dia masuk, aku dengar Pak. Lemak juga lagu ini. Tembak pucuk bawah basah. Lama aku mikir, apa dia tembak pucuk tu? Terus basah di bawah tu, apa dia juga kan? Rupanya sampai besok pagi aku ceramah baru sadar, oh inek kan. Ku tanyalah dengan jamaah, kata aku, berapa harga inek itu? 400.000 Pak Ustaz, 300.000 Pak Ustaz. Oh, jadi aku kamu yang geleng-geleng main ini 300. Iyo kata dia. Terus aku jenguk lagi, ada yang enggak geleng main ini Pak dia yang. Ku tanya, ngapa dia geleng main ini? Itu Pak Ustaz, dia tuh buntu kata dia. Jadi beli separuh. Karena beli separuh, goyangnya separuh loh. Oh, je aku mah itu nak nyiren budak bujang di buntu beda. Jengok gelengan kepala dia kan. Kalau dia mah ini sudah berarti berduit ya. 300 tu. Amal lama ini baru berarti buntu makan separuh. Tapi saya apresiasi ibu-ibu nyanyinya, senang dengarnya. Alhamdulillah Adinda
Ustaz Hafizon Pak? Hah? Amizun. Masya Allah suaranya merinding. Rasa dengar di Masjid Istiqlal gitu. Iya, tapi alhamdulillah malam ini komplit Pak Ketua. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah istiqomah kita insyaallah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, jam di tangan saya jam 9 pas. 9 pas katakanlah. Biasanya di Masjid Nurus Saadah kalau Ustadz ceramah sampai jam berapa? Hah? Jam 12, jam 9, berarti 3 jam. Bapak yang ceramah, aku dengar. Amun 3 jam. Nak sampai subuh aku layani kamu, tapi kamu ini ceramah, aku dengar. Saya maksimal ceramah 60 menit. Tapi dalam beberapa kesempatan pernah ceramah cuma 10 menit. Pernah ceramah 10 menit. Kenapa Pak Ustaz? Karena ada salah satu jemaah yang muafak. Langsung berhenti aku. Jadi Bapak Ibu kalau bosan, kalau dah agam dengan ceramahku, cukup njuk kode nguapai. Aku langsung wabillahi taufiq wal hidayah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sekali masuk masjid ini acara pengajian kecamatan. Berhubung acaranya panjang kali lebar, jadi aku cuma punya waktu 5 menit ceramah. Uji aku kalau pembukaanku panjang ke wabillahi taufiq wal hidayah juga ini. Memanglah kataku. Mungkin karena itulah aku diundang lagi di sini. Berarti ini yang kedua saya ke sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, saya mungkin perlu kenalan dulu Pak ya. Aku dengar tadi ada bahasa di sekolah kata dia. Pernah orang diri, jadi perlu mana tahu ketemu di jalan, tegur. Yang tua anggaplah aku ini anak kamu Pak. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, rupanya nyambung cerita sampai ke Indralayu sana. Tarik. Akhirnya nyambung cerita. Saya asli Lubuk Sakti Pak. Ibu pernah dengar Lubuk Sakti? Pernah dengar organ tunggal pesona? Nah itulah dusun aku. Ini masjid, sebelah kiri masjid rumah yang punya organ tunggal pesona, sebelah kanan masjid dak bekelang lagi rumah mak aku, rumah mbak aku. 2009 saya menikah. Umur saya saat itu 32 tahun. Alhamdulillah laku. 2008 umur 31 di Lubuk Sakti. Waktu itu saya ketua bujang, merangkap bujang tua. Umur 31 belum laku-laku. Bingung aku. Apa jeleknya anakku ni sampai tak ada yang galak sama aku. Mungkin banyak yang kepengen buat aku jadi menantu, tapi anak gadis sudah galak mungkin. 2009 umur 32 mungkin jodohnya lah sampai ketemulah kami. Katakanlah bahasanya sama-sama hampir kadaluarsa galau. Aku 30, rumahku 40. Dapat berondong aja dia. Aku 32, rumah 30 ya. Itu 2009. 11 bulan berikutnya lahir anak pertama saya, perempuan. Saya sudah siapkan nama meninggal Pak. Setahun 5 bulan berikutnya lahir laki-laki. Sekarang kelas 6 Min Madrasah Ibtidaiyah Fajr. Nah melok itu ya Mas. Kak bangun enggak? Kakak tunjukkan pesonamu nak. Kelas 6 dia. Namanya Muhammad Aiman Ashari. Setahun 5 bulan berikutnya metu lagi laki-laki. Kelas 5 dia. Yang senyumnya menawan ini. Saya kasih nama Muhammad Faris Ashari. Tak sengaja 3 tahun berikutnya betul lagi cowok. Biasanya melok dia. Karena semalam lah melok aku ke rambutan, mungkin capek dia malam ini, jadi dah melok dia. Kelas 1 Min Muhammad Zaki Ashari. Lalu kemudian aku ngomong sama rumah di tahun 2016 ketika anak ketiga lahir, kataku bunda, aku ni
capek beli celana jin budak. Maksud kamu apa? Aku ni kepengen belikan jilbab kata kan. Maksud kamu apa? Boleh tak kita buat betino kata dia. Kata orang rumah, nah kata dia. Ujianku kalau tidak boleh buat betino, kalau boleh nambah perahu. No kata dia. Kakinya melok pula. Ya sudah, kalau mah itu kita cari menantu ya kata aku. Alhamdulillah, budak-budak Labu Goyor besar. Tadi aku ditanya sama Pak Haji Zulkifli, Ustaz kegiatan sehari-hari apa? Kata aku ngojek. Tapi tidak ada online, offline. Dulu saya ngajar-ngajar. Berhubung anak ni lah besar, jadi aku ni ngantar sekolah, bu emaknya udah baca ngantar. Jadi aku tu lah ngantar. Emaknya agak trauma bermotor trauma, bermobil tak baca. Jadi aku yang ngantar, pagi-pagi ngantar. Jadi gawe aku kalau ditanya Ustaz kegiatannya apa? Punya aku ngojek anak-anak. Aku susah jawabnya kalau ditanya rutinitas hari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan di waktu malam. Bahasa Palembangnya apa, Pak? Berjalan malam. Berjalan dalu. Ibu tu jawab, berjalan dalu kata dia. Isra bahasa Palembangnya berjalan dalu. Jadi ibu, kalau bapak galak balik dalu jangan dimarahi. Dia tu dah Isra lah itu. Kalau Mi'raj itu tangga secara bahasa, kalau intinya naik ke atas, naik ke langit di waktu malam. Bahasa Palembangnya naik dalu. Isra berjalan dalu, Mi'raj naik dalu. Bapak balik dari Isra, dak salah ibu tanya, ngapo pak nak Mi'raj sekalian apa? Isra Mi'raj ini tak terjadi begitu saja. Di tahun itu dinamakan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Karena dulu tak ada penanggalan tahun, Pak. Jadi penanggalan tahun itu sesuai dengan kejadian yang luar biasa pada tahun itu. Maka anak-anak kita ketika ditanya, "Nak, kapan Nabi lahir?" mereka akan jawab tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena tahun ketika Nabi dilahirkan ada tentara bergajah menyerang kota Mekah. Boleh jadi kalau tahun itu musim banjir, namanya Amul Faidon, tahun banjir. Boleh jadi kalau musim asap, Amud Dukhon, tahun asap. Tapi ini dinamakan dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa? Karena pada tahun itu dua orang yang menjadi pendukung dakwah Nabi, yang melindungi Nabi, wafat. Di tahun itu dua dahan tempat Nabi berpegang, dua dahan tempat Nabi bergantung patah. Siapa dia? Yang pertama pamannya Abu Talib. Nabi ini Pak ketika bawa risalah Islam dicoba untuk dirangkul. Orang kalau sudah dirangkul tak bisa, maka dia akan dipukul. Lewat pamannya Abu Talib sebagai mediator, ditawailah Muhammad ini. Kalau bahasa kita, ditawai harta, tahta, wanita. Karena inilah godaan kaum laki-laki, Bu. Harta, tahta, wanita. Kalau perempuan godaannya harta, tahta, Lazada, Tokopedia, apa lagi? Shopee kata sana. Ditawarkan. Apa kata Nabi ketika ditawarkan oleh pamannya Abu Talib sebagai mediator? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini, andai kata mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amrah, supaya aku meninggalkan perkara ini, mataraktu, maka aku tak akan meninggalkannya. Maka amanlah Nabi Muhammad berdakwah. Kenapa? Karena ada pamannya yang melindungi. Kenapa orang segan dengan Abu Talib? Karena Abu Talib ini Pak anak Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusay inilah yang mendirikan Darun Nadwah di kota Mekah, tempat kaum pembesar-pembesar Quraisy berkumpul. Itu namanya Darun Nadwah, mungkin semacam balai pertemuan, Pak. Maka orang segan dengan Abu Thalib ini. Lalu Abu Thalib meninggal di tahun itu. Sedih Nabi. Kemudian siapa lagi yang meninggal? Khadijah. Khadijah ketika Nabi kedinginan, Khadijah yang menyelimuti, Pak. Nabi hatinya galau, Khadijah yang menghibur. Nabi lagi down sampai pada titik terendah, Khadijah yang menyemangati. Ini Khadijah zaman dulu, Pak. Tak tahu Khadijah 3 ini. Pasti masih, alhamdulillah. Bertahanus di Gua Hira, tiba-tiba balik kedinginan, gelegasan, Pak. Tapi Khadijah selimuti. Amun kita ini, Pak, Khadijah sekarang, laku omongi kau kan, masih juga nak dak balik dalu kan, demam, berobatlah dewek sana. Tapi Khadijah tidak, dia orang yang mensupport Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Khadijah, maka Nabi bersedih. Dinamakanlah tahun itu dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Lalu kemudian Nabi pergi ke Taif. Untuk apa? Dengan harapan penduduk Taif bisa menerima dakwah Nabi. Tapi ternyata ketika Nabi sampai ke Taif, Nabi tak disambut dengan Tola'al Badru alaina, Nabi tak disambut dengan Habibi ya Nurul Ain, tapi Nabi disambut dengan lemparan batu, kotoran onta, tulang belulang, sampai berdarah Nabi. Lalu kemudian datang Malakul Jibal, malaikat penunggu bukit. Ditawailah Nabi ini, kira-kira Muhammad berdarah apa Nabi ini? Pilihlah kira-kira bukit mana yang paling besar, biar aku angkat, aku timpakan ke penduduk Taif ini. Amun ini, Pak, kira-kira ditanyakan ke kita, pelipislah berdarah ada, kening bencul tak. Lalu ada malaikat nawai, Pak Haji Zaironi, pilihlah gunung mana yang paling besar di Indonesia ini, di Palembang ini. Gunung Dempo, Gunung Merapi, gunung segala macam gunung, biar aku angkat, ku timpa ke penduduk yang melempar kau dengan batu. Mogalah beliaulah haji 3 kali, Pak. Ditawari malaikat macam ini, pasti jawabnya lanjaklah Jibril, sampai ke akar-akarnya bila perlu. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? Allahumma akhrij min aslabihim, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka, may ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a, generasi-generasi yang menyembah kepada Allah dan tak mempersekutukan Allah sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini maknanya apa? Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Bapak, Ibu, ketika ada masalah, ambil air wudu, bentangkan sejadah, angkat tanganmu, lalu katakan ya Rabb, ya Allah. Katakan ya Rabb, ya Allah. Ketika kau katakan ya Rabb, maka Allah akan atur rezekimu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan binatang melata sekalipun Allah sudah atur rezekinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, rumah tangga, anak, kenakalan anak-anak, jangan gampang-gampang curhat di Facebook. Saya, Pak, terus terang sekarang tidak khawatir dengan kenakalan remaja main medsos. Saya yang khawatir kenakalan emak-emak main medsos. Pengajian dia, tereng. Habis pengajian dia berfoto, berbaris berlimo, berbaris ke belakang, ada ke depan. Cekrek, update status giat kita hari ini. Bibir bagus-bagus dikenyot-kenyotkan. Aku udah habis pikir, Pak. Bagus-bagus bibir dikenyot-kenyotkan. Ibu, kalau ada anak gadis kita berfoto macam itu, suruh hapus di Facebook. Kenapa? Ada 5.000 pertemanan di Facebook. Bahkan lebih dari situ pengikutnya di Facebook mungkin. Lalu kemudian mana tahu ada mantan-mantan situ.
Mana tahu ada yang kepengen yang mau beber kita tak? Maka ketika kita tidur sekalipun dosanya juga terus mengalir, Pak. Maksud aku yang wajar-wajar baik, yang normal-normal baik. Jangan kaget mulai. Kalau bapak-bapaknya tidak, ibu-ibunya biasa. Tapi bukan ibu di sini. Ibu di dusun kami sana. Di sini insya Allah. Insya Allah yang tidak ketahuan. Yang ketahuan dikit, yang tidak ketahuan banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada masalah jangan curhat di media sosial. Ada masalah ambil air wudhu, bentangkan sejadah, angkat tanganmu lalu katakan ya Allah. Allah memberikan masalah lengkap dengan solusinya. Jadi satu-satunya tempat mengadu tak ada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah apa baik Pak? Masalah apa baik Bu? Masalah dengan rumah tangga, masalah dengan anak-anak mantu, masalah dengan tetangga. Ini kadang-kadang bersenggolan dengan tetangga, lajulah itu update status bapak-bapak ni. Ai cak melawan nian. Belum kena batunya baik. Akhirnya kawan komentar, apa dia hal kakak kan? Nyawaplah yang lain tidak. Akhirnya saut-sautan komentar. Ketahuan kita belago dengan tetangga tidak. Padahal tadi tetangga yang kita tersinggung tadi tidak sadar. Maka jangan curhat di Facebook. Kalau nak update status yang bagus-bagus be lagi pengajian tidak apa-apa, tapi yang biasa-biasa be. Untuk apa? Memotivasi yang lain. Mudah-mudahan ini salah satu jadi ladang jariah kita, menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, sebelumnya Nabi dibersihkan hatinya, dibawakan bejana yang terbuat dari emas, mumtali'atun bihikmatin wa imanin, yang penuh dengan hikmah dan iman. Ini maknanya apa? Pensucian jiwa ibu. Ibu, kalau ada air tergenang, ibu tahu itu air minum, air aqua, tapi tidak puas rasanya, itu siram lagi, ibu bersihkan lagi, ibu pel lagi. Apa sebab? Begitu luar biasa perhatian ibu biar bersih, hati-hati betul. Padahal itu zahir, tapi Pak, ada yang mesti kita lebih hati-hati lagi. Batin, penyakit-penyakit hati, penyakit yang tanpa kita sadar, penyakit-penyakit besar seperti syirik. Saya yakin kita mungkin tak menyembah berhala, bapak mungkin tak menyembah batu, tapi kadang-kadang Pak ada penyakit syirik yang tanpa kita sadar. Aku pernah dengar cerita, ada jemaah haji bertanya dengan guide-nya, "Dek, tolong bawakan ke penjual batu cincin." Ini zaman batu cincin viral dulu. Lalu kemudian dikasihlah batu cincin yang apa namanya, yang cumpuan itu Pak, yang paling mahal, yang $100 sebiji. Bapak itu geleng. Dicarikan yang harga sedang, geleng kepala juga. Dicarikan yang harga cumpuan, macam cumpuan cabai, geleng juga. Akhirnya guide ini bingung. Sebenarnya bapak ini nak beli batu cincin yang model apa? Basic bapak tuh, "Dek, kira-kira ada tak batu cincin yang pacak melariskan dagangan aku di Palembang?" Lah, batu cincin yang pacak melariskan dagangan aku di Palembang. Ini syirik tanpa kita sadari. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak ampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah ampuni dosa syirik kepada selain syirik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Macam mana Pak Ustaz? Selagi dia berbuat syirik, kemudian dia tak kunjung bertaubat sampai ajal datang menjemput, maka Allah tak ampuni dosanya. Jadi kalau kita cepat sadar, bertaubatlah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Pak Ustaz, hasad, iri, dengki. Ini kadang-kadang tanpa kita sadari. Ada tetangga beli mobil baru Pak, susah hati kita, susah betul hati kita. Kadang-kadang tetangga beli mobil baru, kita tak ada bertanya dengan tetangga itu langsung, nanya sama kawan sebelah, kira-kira berapalah DP kakak itu. Allah, tak percaya dia kawan tu beli kontan Pak. Ini sifat orang kafir Pak. Bagaimana sifat orang kafir? In tamsaskum hasanatun tasuhum.
Kalau saudaranya dapat nikmat dia susah hati. Saudaranya beli mobil baru, impus-impusan di puskesmas dia. 3 hari berikutnya dapat berita saudaranya tadi beli rumah baru, langsung masuk ruang ICU. Belum sempat keluar dari ICU dapat berita tetangga tadi berbini baru, mati kontan langsung dia. Susah hatinya, Pak. Tapi wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi ketika saudaranya dapat musibah, tetangganya dapat celaka, hatinya senang minta ampun. Apa? Dia kecelakaan. Alhamdulillah. Mati kalau dak? La ilaha illallah. Ini sifat orang kafir, maka kita jauhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, Nabi mendapatkan perintah salat. Nah, ini khusus bapak-bapak. Ketika nak sholat itu kan kata Imam, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan. Ujung kaki bertemu ujung kaki. Jangan kamu bijak ini kelingkingnya. Ini kadang-kadang kamu bijak kelingking pula. Kalau orang tak mau kakinya ditempel, jangan kita kejar, Pak. Kita nempel kakinya, ditariknya, kita kejar main ini. Lagi kita geser main ini. Habis, Pak. Ini habis dia bisa bergerak. Jadi jangan kita kejar. Kalau kita tempel kakinya, dia tarik sudah. Jangan kita tempel lagi. Kenapa? Ada orang yang tak suka ditempel kelingking kakinya. Saya termasuk laki-laki yang tak suka ditempel, Pak. Uji aku geli. Karena yang nempel cowok, amunnya nempel jando, jengok dulu. Jengok dulu caknya, tidak? Kira-kira geli apa tidak? Kalau tak mau ditempel sudah. Sekali hari aku semayang Allahu Akbar, ditempelnya, Pak, dipijaknya malah kelingkingku, ku geser, dipepetnya lagi tempel, ku geser lagi. Ujiku yang ketiga kau nempel, ku maini ke kau. Selesai urusannya aja ku nempel. Nah, itu kita perlu paham, Pak. Jangan asal tempel, baik. Agi kawan sebelah terganggu sholat, kalau dia udah narik sudah, jangan ditempel. Allahu Akbar. Pertama, yuhazi uzunaihi, sebatas telinga, Allahu Akbar. Yang kedua, yuhazi mangkibaihi, Allahu Akbar, sebatas bau. Ibu-ibu main ini baik, ladu anda kanyo, jangan macam yang lain-lain. Jadi ini dua sebatas telinga, sejajar telinga, atau sejajar bau. Kalau ada yang Allahu Akbar, aku dah tahu mazhab mana itu. Mazhab Fir'aun kali lah. Allah. Lalu kemudian menaruh tangan Allahu Akbar. Kita Imam Syafi'i ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada tempat aku itu budak semayang, Pak. Budak muda lah. Mungkin karena baru-baru ya belajar ngaji kan, ini boleh ya, jadi semayang dia. Allah. Uji gaya dia tadi. Cak kedinginan. Kata mamang sebelah, "Nih, becak demam kure." Kata kenya demam kure. Nengar itu, Bu, budaknya budak muda kan, mungkin merajuk dia. Jadi sampai hari ini tak pernah lagi masuk masjid itu, Pak. Yang aku dah habis pikir, ngapa pula mamang nak komentar demam kure dah. Terserah dia, Pak. Nak demam kure lajulah, nak demam bebek lajulah. Tidak? Nak demam borong lajulah. Yang penting budak galas maya. Ini kadang-kadang mamang ini hobi dan komentar. Nih demam kure. Akhirnya udah datang lagi kawan. Terserah, Ustaz pilih yang mana boleh kalau? Boleh. Nama ini boleh, main ini boleh, main ini boleh, main ini boleh, main ini boleh. Yang tak boleh kalau kamu milih kalau Allahu Akbar. Itu tak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Dah. Habis itu baca Al-Fatihah. Imam pastikan kondisinya sehat. Jangan kaki batu-batu maksudnya jadi imam. Jangan. Kenapa? Karena kaki banyaklah batuknya ketimbang baca Fatihahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
banyaklah batuk dari Fatihah. Jadi kalau kita sadar kita lagi batuk, jangan jadi imam, suruh yang belakang yang baca imam. Tidak. Jangan pula kaki yang dak baca suruh imam. Belepotan bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu siapa? Kata makmum, lantak 4 ikut mati lantak imam malam ini. Yang model ini merubah makna. Kalau merubah makna, maka solat tak sah. Jadi mungkin untuk dia yang imam sah, tapi kita makmum yang baca ngulang solat, tak sah. Jadi bapak yang rasa baca imam, jangan yang memperlambatkan diri untuk solat karena malas jadi imam. Itu banyak, termasuk tempat kami. Kalau sudah ini dia galak diimami oleh orang yang bacanya belepotan. Kadang-kadang di luar dia nunggu dulu, nah lamu azin qomat baru luruskan rapatkan, baru masuk dia. Akhirnya yang jadi imam ini bacanya belepotan. Tidak, iya. Makmum ini bacanya bagus. Lalu kemudian ketika sujud, lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Mana Pak Ustaz? Lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Yang tidak boleh itu kening dulu. Nah, amun jidat dulu benjol kamu. Jangan main-main. Jadi silakan lutut dulu silakan. Tangan dulu silakan. Yang tidak boleh itu kening dulu. Pas bangun Ustaz, bangun tuh ada yang main ini Pak Ustaz, tangan ditegam. Ada yang main ini Pak Ustaz. Boleh, nak ditegam boleh, nama ini boleh. Kalau dia misalnya guru karate, dia nama ini boleh, tak apa-apa. Atau sejadi boleh, ya ini boleh, tak masalah. Yang penting dia bangun. Yang masalah kalau dia dah bangun Pak, siapkan kain kapan, tidak? Mate, namanya tidak. Lalu kemudian sudah habis itu. Waktu imam baca, makmum di belakang kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lalu makmum di belakang baca Fatihah. Tapi baca Fatihah nih Pak pelan-pelan. Ini kadang-kadang ada lebih kuat dari imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Aku Pak terus terang pernah waktu sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, aku nak baca ayat panjang. Ku jenguk suara makmumnya kencang dan belakang baca Fatihahnya. Akhirnya nganti kuluhu Pak. Takut keliru aku baca panjang. Kuatlah suara dia jadi suara imam. Jadi itu adab-adab yang mesti kita jaga. Pakaian ini musim pilkada, tidak usah nak pakai baju tulisan 01, tidak usah. Jadi imam pula datang makmum ni 02, baru Allahu Akbar ni 01 orang. Ada orangnya, mana orangnya? Tahan bebala Pak, lantak 0102, tidak? Tahan bebala kita ini. Dia walaupun kalah masih makan daging. Kita walaupun jagoan kita menang masih makan iwasin tulah. Jadi jangan sampai itu merusak persaudaraan kita, tidak? Hoji kita, dia sudah berkalah, ketemu lagi, tahu-tahu mereka. Jangan pakam galau berdebat, jangan bergocor berdebat di TV. Di belakang salam-salam belum sorry jawab biasa. Jadi sudah-sudahlah gitu. Jangan galak dikiuk ke sama ngomong itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu semayang salat. Pak, salat ini itu tak bisa digantikan, Bu. Salat ini wajib, dia hanya bisa digantikan dengan salat itu sendiri. Ibu, salat ini dah lama. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai ibu mati baik. Menlah mati tak sholat lagi. Andai kata besok ibu mati, berarti sampai malam ini lah semayangnya. Besok dah sholat lagi. Jadi sholat ini jangan sampai tinggal, karena dia tak bisa digantikan. Yang lain pacak digantikan. Contoh puasa. Ngapo kau dah puasa? Mang, aku menges napasku. Ayo sudah. Kaget habis ada lebaran kau kodok ya, insyaallah Mang, jangan insyaallah, iyo Mang. Nah habis lebaran bertemu lagi dengan mamang itu, lah sudah kau kodok belum Mang. Ngapa belum?
Bang, jangan marah bang, langsung mati aku bang. Sudah. Kalau mak itu kau bayar fidyah, mang, macam mana aku nak bayar fidyah? Makan bedinjok tetangga sebelah. Sudah, dah wajib puasa. Nak puasa dia penyakitan, nak bayar fidyah dia buntu. Jadi dah wajib puasa. Zakat itu bu wajib kalau ibu punya emas sebesarnya 85 gram emas. Kira-kira 12 suku sampai 13 suku. Itu baru wajib zakat. Tapi emas yang ibu simpan, ibu balik ni cek emas secanting tu, periksa berapa suku yang ibu simpan. Emas yang ibu pakai tak kena zakat. Jadi kalau ibu punya emas 20 suku, ibu pakai galo, tak kena zakat. Ibu pakai gelang sebelah kanan 5 suku, gelang sebelah kiri 5 suku, dah 10. Setiap jari ibu pakai cincin sesuku. Ibu tidak kena zakat ibu. Begitu keluar kena rampok langsung. Marah tukang iwak, berapa yuk harga iwak ni? Tangannya kira-kira. Ada ibu-ibu pakai jilbab panjang, panjang jilbabnya semua ini noh. Sudah pas sampai ke tempat ayu tu jual sayuran, langsung diangkatnya. Saat main ini tinggal. Rupanya ada konyet besar sini. Ada kalung besar rupanya tadi ibu tadi kan, pantas diangkatnya jago kan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ini tak bisa tergantikan. Dia hanya bisa digantikan dengan solat itu sendiri. Apalagi haji. Haji itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Pak Haji Zulkifli, Haji Zaironi naik haji, berangkat ke airport, kita ngantar. Itu namanya Haji Harun. Wong naik, kita turun. Mereka balik haji, ngejuk hadiah peci putih, pakai peci putih itu. Itu namanya haji maklum. Wong haji kita belum. Peci putih itu pakai. Kenapa? Orang yang pakai peci putih itu tidak getah basah. Kamu yang pakai peci hitam, mulai dia dari akad nikah sampai bercucung limo, dak ganti-ganti peci itulah. Sampai tak habis bulunya macam tikus masuk got. Tekuni. Maka bapak biasakan pakai peci putih jam semasa solat. Amun kondangan mungkin rasa pas kan, ada apa-apa peci hitam. Tapi kalau solat pakai peci putih. Aku ni sih ceramah pak, pakai peci hitam. Di rumah tidak berpeci, karena peci putih rusak kalau. Kenapa? Peci putih ini kan kalau kita pakai 3 hari, kejenguan kotornya dah, kejenguan kuningnya, kita pasti cuci. Kita pasti cuci. Ini dah kejenguan kotornya, tidak? Apa ada bekas teh, cecak, bekas apa dah? No, baunya lain, mabas. Maka biasakan pakai peci putih, biar kejenguan kan. Lagian Pak Ustaz malu aku belum haji Pak Ustaz. Itu doa. Dah buat. Kita senang yang udah kecil. Peci putih, jubah putih dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang solatnya baik, insyaallah yang lain akan ikut baik. Inna awwala, sesungguhnya perkara pertama, ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang akan dihisab di hari kiamat, bukan hajinya, bukan zakatnya, bukan sholawatnya, bukan bacaan Qur'annya. Semua itu akan dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Tapi perkara pertama yang akan dihisab, sholatuhu, sholat seseorang. Bagus sholatnya, insya Allah yang lain akan bagus. Hancur sholatnya, lalai sholatnya, boleh jadi yang lain akan juga lalai dan hancur. Maka sholat semayang bu. Kalau orang sudah sholatnya betul, semua kehidupan lain insya Allah betul. Kehidupan rumah tangganya bagus, anak-anaknya juga bagus. Ibu, aku nak bertanya dengan ibu, ada janda tak di sini? Ya Allah, berarti lah tua ya. Soalnya emak aku juga janda, karena bapak aku dah meninggal. Ibu yang masih punya suami, dijaga suaminya, dijaga. Aku nak nanya bu, kamu lah menikah 10, 20, 30 tahun. Katakanlah semenjak kamu punya anak siko, berapa kali kamu nyisir rambut suami?
Oh, belum pernah jumpa Haji Zulkifli. Ada istri beliau. Belum pernah sih. Dia tahu dengan ibu pernahnya tidak. Belum pernah. Ibu, nyari pahala itu gampang Bu Latuwo ini. Setiap helai rambut yang ibu sisir dari rambut suami, ibu mendapatkan pahala satu kebaikan. Ibu bayangkan seberapa tebal rambut kami. Kalau botak, ya juga baik. Menbotak mana ada? Kalau suaminya botak, tidak berambut, ibu cari rambut lain, terserah. Yang mana baik pokoknya. Ada rambut sisir. Jadi balik ini kalau bapak dah datang ke masjid, langsung papa minjam kepala kamu pak. Ngapo bini aku balik Isra Mi'raj gilo ini kata dia. Ibu bapak bercanda dengan orang rumah sejam itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Semayang sunat kamu tetap tonggeng, belum tentu diterima pak. Belum tentu diterima. Gempor kaki. Ini ibu bercanda dengan laki, ketawa-ketawa, hai. Itu lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Maka bapak, uang rumahnya masih ada, jangan dianggurkan. Ajak hai. Maksud aku aja bercanda. Hai itu bercanda, aja bercanda. Ini dah kadang-kadang. Masih pengantin baru bukan main. Cuma budak sekarang kalau lagi pengantin baru disuruh nyanyi lagunya Bila Kamu di Sisiku. Oi, kata mamang sebelah, jengok kelas 7 bulan lagi nak jengoknya ni. Lain lagunya. Maka Bapak Ibu, ini barang langka, dijaga. Jangan kaget seperti saya pernah ceramah di situ, lah mati kaget dicium ujung kaki ujung rambut. Masih hidup tadi kemana baik? Tidak. Maka masa hidup inilah bapak juga jangan mentang-mentang lah tua lah bercocok, pergilah dak barang lagi dan rumah muncul berjalan kondang. Mana ibu kan datang tadi. Mana ni? La ilaha illallah. Jangan makin tua makin mesra pak. Iyo, bila perlu walaupun lah bercocok manggil yang ngapo yang. Kalau kami lanang ni beragam juga dipanggil yang kan. Ai Pak Ustaz lah tua, ya secara setua. Tidak. No, setuan saling picit tidak. Puji ibu tadi micit bapak. Oi kakek, lah tulang galo badan ni. Lemah dengarnya kan? Senang. Bapak juga micit ibu. Oi nenek, lah kempes galo ini. Kan main itu. Jadi Pak mesra terus kita sampai tua dah. Kenapa? Sampai masanya nanti Bu, dah ada lagi kawan bercanda Bu. Benar baik? Sampai masanya nanti kamu kondangan, dia kata tempat nang bercanda berbaut leher bapak, dah. Oi masanya lagi. Aku bertanya dengan mak aku, kata mak aku, Ri, kau tahu tak rasa jadi jando? Apa dia maknya? Kata mak aku, dah ada kawan berembak, kata dia. Maka dia ngajak anak paling tua, karena tidak semua anak pacak cocok diajak berembak. Jadi dia ngajak aku anak paling tua, mungkin cocok. Jadi makanya kalau saya ke dusun, balik dari masjid jam 12, itu mak aku lah nunggu di rumah jam 12. Aku masuk rumah ditanya, kau nak ngopi? Dia kata, kau dia tahu kalau ngopi pasti lama. Ngopi jam 2, Nori dah jam 2 ni. Kau jam 4 nak ke masjid, iya je aku. Masuk ke lambu kami berdua. Baru mata aku nak berjam, mak aku buka cerita baru. Oi mak je aku, kamu ni nek kita ke lambu nak tidur je. Bukan buka cerita baru je. Itu orang tua Bu. Ini cerita mak aku. Aku yakin tak jauh beda dengan jando-jando lain di Indonesia ini. Kira-kira ceritanya. Maka jaga bapak-bapak ini. Mumpung masih hidup. Ini kadang-kadang Masya Allah lah mentang-mentang suami lah pensiun lah cak tak terurus lagi. Giliran kondangan bukan main, singgonya pakai jilbab warna itu minyak wangi cas macam gadis lagi untuk bibir merah untuk berselfian. Giliran di rumah pakai daster koyak, duduk tegengkeng, bau ini segala macam bau, tangan bekas minyak tanah, ini bekas minyak angin.
Bingung laki, minyak galon nak nyium bagian mana lagi lah minyak galon. Maka ada salah ibu. Cara setua, ini dah beda dengan budak muda. Jadi dijago suami, jangan nanti meninggal baru kita. Kenapa? Sampai masanya tak ada lagi orang tempat kita berembang. Kita sebagai anak, orang tua jaga betul Pak. Maka semangat Isra Mi'raj ini sebagai anak tunjukkan bakti kita. Apalagi ibu. Ibu itu sampai disebut 3 kali. Ada bu lagu kosidanya kan yang ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi dan mengandung terus. Sudah Pak ya. Itu luar biasa. Kenapa? Ibu berani melakukan 3 hal: mengandung, melahirkan, menyusunya. Maka bapak jangan cemburu. Kalau bapak kepengen disebut 3 kali, bapak mesti sanggup melakukan 3 hal: mengandung, melahirkan, dan menyusui. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin mati syahid ya Rasulullah." Katanya mati syahid itu sakratul mautnya tak sakit, illa kal qarh, seperti cubitan di lengan sakitnya. Katanya sakratul maut itu tak ada azab kubur. Katanya sakratul maut itu tak ada hisab. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, apakah engkau punya ibu? Iya. Kalau begitu, ilzam rijlaiha basammal jannah. Urus tapak kaki ibumu, maka engkau akan dapat di surga. Kalau tapak kakinya kita urus, kita dapat surga. Bagaimana kalau badannya? Bagaimana kalau perasaannya? Bagaimana kalau hatinya? Maka ibu kita itu luar biasa. Aku ini ngomong yang masih punya mak yang muda-muda. Jago mereka. Ada duit njo, mak untuk beli caluk, pak untuk beli rokok. Karena kenapa bu? Sekarang banyak anak-anak yang dia memang tak nyakiti orang tua, tapi tak berbuat baik, tak pernah nunjuk duit. Mak pun ada pensiunan, ayah kita mungkin punya pensiunan, ibu kita punya pensiunan, tapi kalau kita belikan dia mukena, hatinya senang. Kalau hati kedua orang tua kita senang, hatinya lapang hati mereka, lapang pula rezeki kita. Rinjuk duit, sedapatnya bayar, senang mereka. Ini kadang-kadang anak tidak tahu diri. Gaji ini besarnya, tunjangannya banyak. Ada duit sepak, duit tendang, duit sikut, duit apa, segala macam. Banyak. Tapi emaknya, bapaknya tidak pernah dibelikan sebungkus rokok oleh anak tadi. Maka ini yang masih punya orang tua, jago mereka. Mereka telepon, angkat. Kadang-kadang kita tidak pernah Pak nengok orang tua. Tak pernah melihat orang tua, jarang mengunjungi mereka, sibuk terus dengan gawean, nelpon tak pernah. Maka yang jauh telepon, yang dekat kunjungi mereka, duduk sejenak dengan kedua orang tua. Kenapa engkau duduk sejenak dengan kedua orang tua? Maka akan mendatangkan keberkahan yang berlimpah. Aku pernah dengar cerita, dengar jingok, tertonton di YouTube. Ada seorang penceramah bercerita real ini. Kata dia, seorang ibu nelpon anaknya. Assalamualaikum nak, kata maknya. Kata anaknya, waalaikumsalam ibu. Aku dah lama kau dah balik ke dusun. Ngapo? Sibuknya anakku dengan gawian tu. Iya ibu. Dah. Bulan kedua telepon lagi. Minggu kedua telepon lagi ibunya. Assalamualaikum nak, kata ibunya. Kata anaknya, waalaikumsalam ibu. Nah, aku dengar engkau baru saja beli mobil baru. Apa benar? Kata anaknya, betul ibu. Kata ibunya, nak, ibu bangga, engkau pandai betul membahagiakan anak dan istrimu. Minggu ketiga telepon lagi ibunya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ibu. Nah, aku dengar engkau baru saja membeli rumah baru. Apakah betul nak? Kata anaknya, betul ibu. Kata ibunya, nak, ibu bangga, engkau pandai betul membahagiakan anak dan istrimu. Minggu keempat ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ibu, kata anaknya. Kata ibunya, nak, aku tadi di pasar bertemu dengan kawan kau. Dia bercerita banyak tentang dirimu. Katanya, engkau baru saja membeli seekor anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apakah itu betul anakku? Kata anaknya, betul ibu.
Apa kata ibunya? Wahai anakku, dengarkan nasihat ibu untuk yang terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Demi Allah nak, wahai anakku, engkau beli seekor anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Engkau buatkan rumahnya di depan rumahmu. Engkau mandikan anak anjing itu pagi, siang dan sore. Engkau beri makan anak anjing itu pagi, siang dan sore. Engkau jaga anak anjing itu sepanjang hari. Demi Allah wahai anakku, demi Allah, andai kata Allah melahirkan ibu untuk yang kedua kalinya, ibu tak mau terlahir sebagai manusia. Ibu mau terlahir sebagai seekor anak anjing, supaya ibu bisa menatap wajahmu setiap harinya. Lalu apa yang menyebabkan kita anak-anak malas betul mengunjungi orang tua kita? Yang masih ada orang tua, kunjungi mereka. Yang orang tuanya jauh, telepon. Sampai masanya kita tak mendengar lagi suara telepon, suara ayah kita di ujung telepon itu. Sampai masanya suara ibunda tercinta tak terdengar lagi di ujung telepon itu. Maka telepon mereka yang telah meninggal, ziarahi makam mereka. Ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka yang masih punya orang tua dijaga mereka. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak-anakmu nanti akan berbakti kepada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat Isra Mi'raj ini mudah-mudahan nanti akan menular ke setiap sisi kehidupan kita, Pak. Jadi salat kita semangat. Subuh berapa sop pagi? Dua sap, alhamdulillah Pak. Banyak 2 sap panjang. Apalagi inilah nak masuk Ramadan, Pak. Kalau Ramadan biasanya sampai penuh. Ya, hampir penuh, alhamdulillah. Walaupun selesai Ramadan, pemain cadangnya mampus, tinggal pemain tetap bayar. Tapi jadilah masa aku kan, berarti setahun sekali lah. Alhamdulillah. Nah, ini repot Pak. Kenapa? Kematian itu tak bisa diterka sebab Pak. Boleh jadi subuh ini subuh terakhir bagi kita. Maka Pak Ustaz, aku ni masih aktif begawe Pak Ustaz. Zuhur aku dah baca ke masjid. Payu dah apa-apa. Asar baru siap-siap nak balik dari kantor. Payu. Maghrib macet di Sudirman. Isya belum mandi, badan capek kalau. Dah apa-apa. Tapi paling tidak subuh. Ke masjid lah subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Andai orang tahu keistimewaan subuh, la atauhum habwan. Mereka akan datang habuan, merangkak Pak. Cacat habuan, cacat kakinya, tidak ada yang ngantar, dia akan datang habuan, merangkak sekalipun. Cuman persoalannya kita kan tidak tahu, tidak terjenguk pahalanya Pak. Contoh, ada ketua masjid mengumumkan, Bapak masyarakat ketua RT sekian 09, 10, 19, besok ada bantuan masing-masing kepala rumah tangga dapat 5 juta rupiah di Masjid Nurus Saadah. Terbayang di 5 juta. Bantuannya pagi, tahajud dia di masjid ini Pak. Dari subuh dan datang ke masjid ini. Karena kejenguan pahalanya. Dari subuh-subuh datang. Dah galak ngantri dia. Ini dah kejenguan pahalanya. Contoh, solat mayit. Itu kita dari rumah datang, itu nak takziah. Tapi ketika sampai tempat takziah, kita masuk dah melok baca Yasin. Di pinggir pagar bisa enter main HP, kacas main HP. Dah sudah main HP ni. Wajahnya caklah HP dah. Pak, besok semayang. Lajulah Bik. Nah, aku tuh bingung Pak. Diajak semayang mayit, lajulah jawabnya. Apa dia ni memang tak pacak solat jenazah, atau memang tak malas kan? Amun dia tak tahu bacaannya kan Pak, tak, cuman modal Allahu Akbar baik kan? Habis itu kan tak pakai suara, dia gerak bebir. Kan bacaan berarti kan? Padahal Pak pahalanya jelas kejenguan besar. Rata-rata aku perhati ke budak-budak, tapi biasanya yang muda kalau takziah dia berdiri pinggir pagar main handphone. Tidak dia melok takziah masuk main handphone pinggir pagar. Dia aja solat dia tak galak. Laju lamang katanya. Padahal kalau kita datang mensolat di jenazah,
Man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha, sampai menyolatkan, lahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Kalau sampai ke pemakaman dapat pahala 2 qirat. Apa kata Nabi? Sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" 2 qirat itu apa? Mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Bapak Ibu yang pernah haji umrah tahu kan seberapa besar bukit Uhud itu kan? Pak Haji Zuleh? Pak Haji Zuleh? Besar bukit Uhud itu. Terbayang depan muka, besar pahala aku. Pasti berebut nak solat. Maka Bapak, solat itu dah lama Pak, sampai kita mati baik. Maka sedapatnya hai subuh baik, jadilah meramaikan. Jangan Ramadan datang rame gitu. Itu di awal-awal baik. Lah begoyo pertengahan, makin maju, sopnya maju. Apalagi 10 hari terakhir. Jangan. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir Pak. Ramadan terakhir boleh jadi. Maka manfaatkan kesempatan Ramadan yang akan datang ini sebaik mungkin. Selagi masih sempat. Kaget kaki lah kena asam urat. Saking parahnya asam urat sampai tidak pacak berjalan. Baru nak ke masjid. Kemarin kemana wahai mas bro? Dan sehat. Nak ke masjid lemah. Ke masjid berjalan. Lemah itu. Kamu ke masjid, ya Nabi, ya Allah, astagfirullah. Dah. Mati ini kapan baik datang Pak? Kemarin tetangga aku makan mie goreng, kekenyangan, tidur masing-masing. Uji bininya, kak pindah. Tidak bergerak lagi, mati. Sekali 3 makan dia. Mungkin sekali 3 wajib. Mungkin sekali 3 makan. Jadi dia udah nyinggo Pak. Sehat, mati. Ini yang cak penyakitan terus, tapi tidak mati-mati. Tapi giliran yang cak sehat, segar, tahu-tahu mati. Makanya tidak baca kita prediksi kematian. Mumpung badan sehat, liur masih waras, kaki masih waras, sudah mata penyengol masih lemah, kita ibadah. Yang lanang subuh ke masjid paling tidak. Terus ibu-ibu baca Quran. Bu, ngajinya semangatnya ditingkatkan. Tapi jangan pengajian ibu-ibu model itu terus. Ada juga pengajian alibatasa. Kenapa? Survei di Palembang membuktikan banyak budak-budak umur 50 tahun tidak baca ngaji. Budak-budak umur 50 tahun ke bujuk tidak baca ngaji. Pokoknya siapa dapat baca ngaji mudah. Bu, kita usahlah tua. Bu, kita yang penting ada jawaban kaki ditanya Allah. Uji Allah, kau baca ngaji? Baca ya Allah, tapi eto-eto. Ada jawaban eto-eto. Ada jawaban usaha. Walaupun mungkin surganya eto-eto pula ya. Tapi ada jawaban kita tuh. Kau baca ngaji, hidayah Allah, berempang langsung. Iya, tapi kita ada jawaban. Jadi aku yang umur tua aku itu 81 yang lanang. Yang betina itu 78. Setiap habis sembahyang asar sampai mepet maghrib baca Quran. Aku dah tahu mungkin titik bat, ketiga, tengok, dah ngerti kan. Yang penting dia baca Quran. Maksud aku cuma itu. Termasuk sembahyang. Wong-wong tua ni Pak, ibu-ibu khususnya. Jangan perhatikan. Wong tua kita itu. Kalau datang azan Zuhur, apa jadi dia? Alhamdulillah ya Allah. La Zuhur kata dia kan. Itu asar pula. Alhamdulillah ya Allah. Lasar pula katanya. Saking mereka itu kepengen nunggu mati. Kalau pacak mati itu dicabut nyawa itu, badanlah bersih, sudah sholat. Jadi yang menurunnya tidak repot lagi. Maka Bapak Ibu, sholat ini kita tingkatkan semangatnya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai pada titik terendah dalam hidupnya, ketika semua orang tak menerima dakwahnya. Lalu kemudian apa? Beliau mengadu kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, ilaika ashku da'fa quwwati. Kepadamu lah aku mengadukan kelemahanku. Pelajaran apa diambil dari sini? Kalau Bapak Ibu punya masalah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, angkat, bentangkan sejadah, sholat 2 rakaat, angkat tanganmu, ya Rabb. Tapi ngangkat tangan tubuh tinggi-tinggi, baik. Ya Allah,
Kalau kamu ke Mekah itu, ya Allah. Ini kadang-kadang berdoa tangan taruh sini, Bek. Nah. Ya Allah, kau kabul ke Bayu, ya sudah. Seolah-olah mah itu, baik. Nah, kadang amin. Amin. Ini kan adab doa. Adab doa. Jadi doa itu yang benar kan. Mudah-mudahan dikabul ke. Kita benar lagi, bukan tidak dikabul ke. Janji Allah dikabul ke. Cuman kadang-kadang kita ni kalau pacak kita minta duit, nah dikabul ke duit. Bukan. Kita minta duit dikabul ke sehat oleh Allah. Kan itu dah. Lebih mahal. Maka ibu bapak angkat tangan, ya Allah. Aduh anak punya anak nakal. Berapa banyak ibu-ibu ketika anak bujangnya balik tengah dalu, jantungnya berdetak kencang sampai di tengah malam saking pentingnya dia berdoa, ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa anak bujang kau ambil ya Allah. Jangan ibu, ibarat doa ibu makbul, sumpah ibu manjur. Maka hati-hati kalau ngomong. Aku kalau marah dengan anak-anak, oi ustaz aja aku. Ustaz semayanglah kataku. Giliran aku tidur kesiangan, Ustaz bangun katanya. Artinya ngomong yang bagus untuk anak-anak. Ini kalau marah dengan anak seisi kebun binatang disebut garo, mulai cicak sampai gajah. Buang nama binatang itu. Ganti dengan nama buahan. Laki balik jam 12 malam. Papa, jam 12. Kemana bae? Dasar papa kelengkeng nian. Kan lemah bu. Bapak juga nyawa, woi mama yang cantik, yang bohai, misalnya, sabar mama, dasar mama ini jambu monyet, jambu monyet kan, lemak nama buah-buahan. Nah, itu yang kedua. Berikutnya, sholat, jangan sampai tinggal. Kalau sholat kita lakukan, yang lain maka nurut. Suami istri hubungan akan terus romantis. Ibu ingat bu ya, mumpung masih punya umur dengan bapak ya, dijaga betul bapak itu. Bapak juga pak, jangan mentang-mentang lah tua tak pernah nyium kening bu. Jangan nanya dengan bapak, nanya ibu. Semenjak ibu punya anak si kok, setelah itu berapa kali bapak nyium kening ibu? 33 kali. Sampai megang tasbih. Berarti tidak pernah bu ya. Aku juga tahu pak, nyium kening bini itu sedekah. Sedekah. Ibu, aku lagi nak mobil, nak pergi. Lama masuk ke mobil, lama masuk pintu, bini aku mekik, ayah, sedekah dulu. Turun aku langsung muah aja aku. Jadi ibu besok, kalau bapak nyelonong bayi begawe ke kantor panggil, woi bapak, sedekah dulu. Kapan lagi pak? Kapan lagi? Ada jemaah jawab bawa bapak, Pak Ustaz, mendekati bini, juga tempel ke dinding ini. Mendekati bini. Ada. Oh lagi dia datang ya. Kita doakan biar sempat dengan jodohnya, amin. Kenapa bu? Aku pernah ngomong sekedar mengulangi baik. Kami lanang ini tidak biasa hidup dewean, tidak biasa. Makanya kamu jangan pula nganggap kalau kami begini lagi kami ini kekajian, tidak. Bukan kekajian, menkanji bawaan lahir memang. Jadi bukan karena memang tidak biasa hidup dewean. Jadi yang bujang-bujang tua sekarang ini kita doakan mudah-mudahan dapat pendamping insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang janda-janda, aku doakan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Aku tidak mendoakan dapat laki lagi. Amun lanang mungkin Pak tidak sanggup dia dah berbini Pak. Tapi kalau betina aku yakin dia dah berlaki lagi anak terurus. Tapi kalau lanang biasanya ini maksud aku lanang yang punya anak kecil-kecil amun lanang lah bergetak lagi untuk apa lagi? Carilah biar lemak kondangan berdua kan, nyetir mobil ada kawan bergesah Aku ini bukan nyetir siapa-siapa, mohon maaf ini. Jangan pula tersinggung Sebagai ustaz cuma pacak berdoa wae Ya, yang jelas kita doakan doa terbaik untuk jemaah Masjid Nur Saadah insyaallah. Apa Pak Haji? Khusus ketua. Ngapa ketua Pak Haji? Amin ya Allah. Iya, ketua juga hajat-hajat ketua makbul insyaallah amin. Apapun hajat beliau nak berbini lagi kita doakan aminkan insyaallah. Amin. Kenapa? Beliau ini semangat Bu, aku perhatikan. Aku datang tadi, masjid lagi sepi, yang masih centam-centum nabun. Oh, beliau semangat.
apa video kan. Ini siar beliau ini luar biasa ini. Semangat beliau video kan. Maksud aku, mungkin beliau merasa aku ini pensiun tidak. Apalagi yang aku bawa ini kan. Jadi siar inilah supaya menjadi jariah untuk di hadapan Allah Taala. Tapi kalau kalau istilah wong tu, wong lanang ni dak galak menghadap Allah dalam keadaan membujang. Kira-kira kan Haji ya. Jadi Pak Ketua, doa terbaik untuk Pak Ketua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dah jadilah Bu ya. Aku ni sebenarnya mengestraman. Perut aku lah kencang. Lah ada konsentrasi lagi sebenarnya. Karena jujur ini hampir penghujung, jadilah capek memang. Belum lagi besok pagi nak pemulutan pagi. Malam masih nyambung di OI. Kalau yang dekat Palembang masih mending. Yang jauh-jauh semalam dari Rambutan Banyuasin Pak. Baliknya jam 1 balik. Jadi memang capek dan memang lah terasa nawa. Jadi berhubunglah cara kita lah saling kenal kan. Anggap macam bergesah baik-baik. Amun rasa dah ini kamu tuh undang aku untuk bergesah ngopi ni kan. Dah usah pakai acara resmi kan. Pak Ustaz, kita bergesah petang ini habis asar di Masjid Nur Saadah, aku siapkan kopi, aku datang. Dah usah nambah amplop, dah usah. Dah usah, yang penting ada kopi, ada rokok, dah selesai dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, terakhir kita doakan mudah-mudahan lewat peringatan Isra Mi'raj ini kita semakin luar biasa semangat untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Tak sanggup kita ke masjid 5 waktu minimal subuh kita baca ramaikan Masjid Nur Saadah. Kenapa? Di luar sana banyak orang-orang yang masjidnya Pak luar negara sana terbuat dari tanah liat. Semayang nak susah semayang. Masuk masjid ini AC hidup galon. Menggigil aku tadi dah. Saking luar biasa masjid ini. Ambalnya, sound systemnya, banyak masjid besar bagus, mereka kurang peduli dengan sound system. Ini sound systemnya kalah organ tunggal pesona. Nur Saadah ini. Jadi benar Pak. Memang top markotop memang Nur Saadah ini. Walaupun gangnya sempit tidak. Tapi sound systemnya mantap. Ngimam lemah, muazzin lemah, ngaji lemah, ceramah lemah, tidak. Jemaah jadi jemaah lemah gitu, betah masuk masjid tidak. Apalagi berjaket subuh, ya Allah. Apalagi teparak ke kopi, tambah betah tidak. Kira-kira kan. Jadi Pak, mudah-mudahan kita istiqomah. Dan yang paling penting Allah berjumpakan kita dengan Ramadan insyaallah. Dan selama Ramadan kita bisa berpuasa dengan baik, sehat. Keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, yang tidak saja menjadi penyejuk mata di alam dunia, tapi juga menjadi pelipur lara di alam barzah. Andai ini Rajab terakhir bagi kita, andai ini Jumat terakhir bagi kita, kita berhusnuzon, bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita akan tutup mata kita insyaallah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.